Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1124 sampai tahun 1126. Dia tidak bertengkar hebat. Dia melontarkan amarah yang kuat untuk menyakiti orang. Jika dia benar-benar ingin melakukannya dengan kekuatannya, Long Wanyu akan mati. Wanita ini adalah teman baik Zai Qingsui apapun yang terjadi. Sulit untuk mengatakan bahwa dia membunuhnya. Oleh karena itu, dia sangat terkendali. Dia meraih leher Long Wanyu dan mengangkatnya seperti ayam. Lepaskan aku, kamu bajingan, lepaskan aku. Long Wanyu terkejut dan marah, dan meronta dengan panik. Dia merasa lehernya seperti dijepit tang besi, yang membuatnya hampir tercekik. Seluruh tubuhnya panik dan menjadi sangat panik. Long Xiangyang berteriak, "Lizzie, lepaskan dia." Dia berteriak sambil berteriak, mengayunkan tinjunya, dan melompat ke arah Jericho Lee. Gerakannya sangat ganas, terbuka dan tertutup, mematikan, dan ada seekor harimau yang turun gunung. Indera penglihatan. Melihat ini, semua prajurit lainnya menarik napas dan dikejutkan oleh kekuatannya yang kuat. Periode terbuka. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi cukup kuat. Setidaknya di antara seniman bela diri yang hadir, hanya Feng Hua yang telah mencapai level seperti itu. Namun, kekuatan semacam ini sangat kuat bagi orang lain. Bagi Jericho Lee, itu sangat rentan. Dia mencibir di sudut mulutnya dan menjabat tangannya ke udara. Ini seperti menggembalakan ternak melintasi gunung. Udara tak kasat mata meledak dan menyapu naga dan matahari. Long Xiangyang segera merasakan nafas yang mengerikan, berguling ke arah dirinya sendiri. Puff di bawah pengaruh arus udara yang kuat, tubuhnya langsung terbalik seperti perahu di laut. Ada rasa manis di tenggorokan, dan seluruh orang terbang menjauh. Dong. Ia menabrak tembok tak jauh dari situ, menjungkirbalikkan meja, kursi dan bangku, terjatuh ke tanah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Kiss. Semua orang terengah-engah dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Lambaikan saja tanganmu, dan kamu akan mengambil salah satunya. Bagaimana ini bisa dicapai dengan kekuatan yang mengerikan? Kakek. Long Wanyu juga terkejut. Ye Ziyun pulih dari keterkejutannya dan berseru, "Tuan, mohon belas kasihan. Ini adalah Aula Ling Yao. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan Anda." Bersenandung. Begitu Jericho Lee melepaskannya, Long Wanyu jatuh ke tanah. Dia batuk beberapa kali dan wajahnya memerah. Butuh waktu lama baginya untuk bernapas. Kakek. Long Wanyu bergegas ke Long Xiangyang dan membantunya berdiri. Saat ini, wajah Long Xiangyang pucat dan berkeringat dingin, dan matanya penuh kebahagiaan selama sisa hidupnya. Matanya penuh ketakutan dan kekaguman ketika dia memandang Jericho Lee, "Terima kasih atas belas kasihanmu. Saat itu, saya sedang berjalan di gerbang kematian." Dia juga senang karena dia tidak terlalu menyinggung perasaan orang, kalau tidak dia akan mati ribuan kali sekarang. Melalui pertarungan itu, dia berspekulasi bahwa kekuatan pemuda itu setidaknya ada di periode akhir lembah, jika tidak, dia tidak akan bisa menyakitinya dengan mudah. Seorang anak berusia 20 tahun di akhir periode Pigu, ini benar-benar jenius. Long Xiangyang pasti kagum. Aku tidak sedang melihat tulang lamamu. Kamu baru saja mengantri untuk menemui Raja Neraka." Jericho Lee berkata dengan dingin. Ya. Long Xiangyang berkeringat. Melihat kakeknya yang biasanya tak terkalahkan, Long Wanyu kini berada dalam suasana hati yang sangat rumit. Dia menatap Jericho Lee dan berkata, "Brengsek. Kamu sudah keterlaluan. Aku belum selesai denganmu. Mengapa, kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?" Mata Jericho Lee penuh dengan pembunuhan. Dia mengira wanita ini adalah teman baik Zai Qingsui. Dia mengabaikan provokasinya beberapa kali, tapi itu tidak berarti dia akan menyerah lagi dan lagi. Sebagai dewa perang, dia tidak pernah takut pada siapapun. Dewa seni bela diri selalu menjadi master yang bangga dan tak terbatas yang tidak pernah menunda membunuh orang. Di matanya yang dingin, Long Wanyu tiba-tiba membuat Ling Ling bersemangat hingga menggigil. Seluruh tubuhnya seperti jatuh ke dalam gua es, dan dia tidak berani berbicara. Long Xiangyang menarik lengannya, "Nak, tenanglah, dia tidak bisa bergerak." Kepala Long Wanyu hampir mati. Dia sangat kuat. Hanya perlu beberapa saat untuk membunuhku. Aku sudah kehilangan pandangannya. Nada suara Long Xiangyang sangat rumit. Saat ini, Jericho Lee mengumpulkan ginseng milenium dan berkata kepada Ye Ziyun, "Oke, transaksi sudah selesai. Saya akan memberikan daftarnya." Bagus.
Ye Ziyun dengan cepat mengundang orang-orang ke tempat lain. Setelah Jericho Lee menuliskan daftarnya, dia pergi. Dengan daftar itu, Ye Ziyun kesurupan, apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Terlebih lagi, dia bisa memurnikannya. Jadi dia seorang alkemis. Jika Jericho Lee mendengar kata-katanya, dia akan menertawakan ketidaktahuannya. Meskipun alkemis adalah seorang praktisi seni bela diri yang unik, mereka tidak jarang dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok harus mahir dalam khasiat obat dan mampu meracik obat. Dalam sebagian besar aspek, hal ini sangat umum terjadi pada apoteker. Inilah alasan mengapa banyak alkemis dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Asalkan mereka mengetahui hakikat pengobatan dan bisa meracik obat, maka mereka bisa menjadi pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, pengobatan tradisional Tiongkok mempelajari meridian dan tendon tubuh manusia, dan seni bela diri itu sendiri juga perlu mengetahui meridian dan tendon. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar di zaman kuno dan modern memilih menggunakan obat-obatan untuk memasuki Tao, yang berakar pada komunikasi besar antara keduanya. Padahal, pencak silat itu sendiri mencakup banyak bidang, dan budidaya hanyalah salah satunya. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar biksu bela diri kuno maha kuasa dan mahir dalam banyak bidang. Alasan paling mendasar adalah karena keduanya saling terkait. Lewat sini, setelah aula ramuan, Long Wanyu masih khawatir dengan apa yang baru saja terjadi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sialan. Biarkan orang itu meminum obat mujarab itu lagi. Ginseng Millennium adalah obat mujarab yang sangat berharga. Saya tidak tahu kapan obat itu akan tersedia lain kali. Obat mujarab diberikan oleh orang-orang yang dibencinya, yang merupakan kemarahan ganda. Selain itu, ada hal lain yang Long Wanyu tidak bisa terima. Lagi pula, orang itu juga seorang pejuang, dan kekuatannya sangat kuat. Sial, aku tidak percaya dia juga seorang pejuang. Wan Yu, aku khawatir ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Long Xiangyang menghela nafas, aku merasa seperti sedang menghadapi gunung besar sekarang. Aku tidak bisa bernapas sama sekali. Aku khawatir kekuatannya setidaknya telah mencapai tahap akhir lembah. Tidak bahkan di periode akhir Pigu, tekanan pada saya seharusnya tidak terlalu besar. Apa? Di akhir periode Pigu? Hanya dia. Long Wanyu berseru, bagaimana ini mungkin? Dia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun lebih tua dariku. Bagaimana bisakah dia menjadi seorang pejuang? Paman kedua bukanlah orang yang menghancurkan lembah. Dia tidak percaya bahwa Jericho Lee akan menjadi seorang pejuang lembah, dan dia tidak percaya bahwa kekuatannya melampaui periode itu. Lembah. Kekuatan seorang pejuang tidak bisa diukur dari usianya, Long Xiangyang menggelengkan kepalanya. Jika tebakanku benar, dia seharusnya bisa melakukan alkimia. Bab 1125. Alkimia. Long Wanyu terkejut. Itu hanya tebakanku, tapi kemungkinannya besar. Long Xiangyang tampak rumit, dia dan Ye Lixi baru saja bertukar beberapa kata, tetapi masih dapat menyimpulkan 1 atau 2, terutama yang lain memberi Ye direktur botol giok kecil itu. Saya pikir itu pasti pil. Ini, bagaimana ini mungkin? Long Wanyu tergagap, jadi Dewan Ye begitu tegas dan hanya setuju untuk berdagang dengannya. Alasan mendasarnya adalah dia menyetujui alkimia untuknya. Ya. Meskipun saya tidak memiliki kontak dengan sang alkemis, saya telah membaca beberapa informasi sebelum saya pensiun. Sang alkemis memiliki aturan untuk membantu orang lain membuat pil, tetapi jamu harus disediakan oleh orang lain. Dialog antara sutradara kamu dan dia barusan sangat konsisten dengan fitur ini, kata Long Xiangyang sambil menarik napas dalam-dalam. Long Wanyu menjadi gila. Alkemis, kudengar jumlah alkemis lebih sedikit daripada seni bela diri, dan tidak ada orang yang mengetahui alkimia di masyarakat modern. Bagaimana dia bisa mengerti? Dia hanya sedikit lebih tua dariku. Kamu tidak bisa menghitung umurmu. Long Xiangyang menghela nafas, sebenarnya, kamu salah. Alkimia adalah keterampilan alami bagi sebagian besar praktisi seni bela diri. Seni bela diri itu sendiri adalah gado-gado, mengumpulkan ribuan bidang, yang semuanya saling berhubungan. Di zaman kuno, seorang pejuang yang kuat juga harus menjadi seorang alkemis yang kuat. Hanya mereka yang tidak mencoba-coba alkimia atau memiliki cacat alami yang tidak akan memahami alkimia. Belakangan, seiring dengan perubahan zaman, banyak buku kuno dan metode alkimia secara bertahap hilang, dan kekuatan seni bela diri secara keseluruhan semakin buruk. Orang-orang semakin memperhatikan terobosan kekuatan mereka sendiri. Keterlibatan mereka dalam alkimia, Taoisme, susunan dan aspek lainnya telah sangat berkurang, dan banyak warisan telah rusak.
Oleh karena itu, seni bela diri saat ini lahir tanpa pemahaman tentang alkimia, dan mereka hanya dapat memahaminya jika mereka mempelajarinya secara khusus. Begitu. Ini pertama kalinya Wang Yu lama mengetahui rahasia seperti itu. Di zaman kuno, seni bela diri tidak setipis sekarang. Ada banyak kategori, tetapi kebanyakan dari mereka telah hilang saat ini. Alkemis telah menjadi bidang yang hanya dapat dimasuki oleh segelintir orang berbakat. Long Xiangyang menghela nafas. Long Wanyu membuka mulutnya dan berkata, apa yang dimaksud kakek adalah dia adalah tipe jenius yang berbakat dan tahu cara membuat alkimia. Iya. Para alkemis masa kini hampir kehilangan warisan mereka. Hanya beberapa keluarga yang telah mewarisi selama ribuan tahun yang masih memiliki sedikit warisan. Mendengar ini, suasana hati Long Wanyu menjadi lebih rumit. Dia terlihat frustrasi. Sungguh konyol bahwa orang seperti dia adalah seorang jenius dalam alkimia. Hal paling dramatis dalam hidup adalah orang yang tidak Anda sayangi telah berubah menjadi seorang jenius yang tak terjangkau. Kontras itu cukup membuat orang terpuruk. Aku tidak menyangka dia bersembunyi terlalu banyak. Long Xiangyang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi dari penampilannya yang sebelumnya acuh tak acuh kepada kami, itu benar-benar masuk akal. Dia sangat jenius sehingga dia benar-benar meremehkan modal orang lain. Ternyata mereka sungguh lucu. Long Wanyu mengatupkan giginya. Dia adalah seorang alkemis yang kuat. Dia memiliki Ganoderma lucidum dan ginseng. Tidak mungkin mendapatkannya kembali. Bagaimana dengan paman kedua? Bukankah terobosannya tidak ada harapan? Awalnya, dia berharap mendapatkan ginseng berusia 1000 tahun untuk membuat terobosan dalam dirinya. Budidaya paman kedua. Meskipun keluarga naga memiliki posisi superior di Sichuan Tengah, hanya keluarga naga sendiri yang mengetahui betapa lemahnya kekuatan keluarga naga. Jelas sekali, ada 4 keluarga di kota Chuanzong, semuanya milik keluarga tanpa seni bela diri, mewakili puncak kota Chuanzong. Namun nyatanya, orang yang berotak kecil mengetahui bahwa keempat keluarga ini murni dijadikan kedok. Bagaimana sebuah keluarga bisa berdiri di puncak dengan sedikit kekayaan? Hanya kekuatan absolut yang dapat membuat aliran keluarga maju dengan berani dan berdiri teguh. Yang benar-benar kuat di kota Chuanzong adalah keluarga bela diri dan Tao yang tersembunyi. Sama seperti 7 keluarga di Provinsi Huizhou, mereka biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak menunjukkan pemandangannya, namun tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Keluarga naga adalah salah satu keluarga bela diri dan Tao di Sichuan Tengah. Tentunya setiap generasi keluarga naga memiliki seorang jenderal, yang juga merupakan keluarga jenderal. Terus terang, alasan mengapa keluarga naga bisa menjadi jenderal adalah karena mereka adalah keluarga bela diri. Bisakah orang biasa menjadi jenderal? Jawabannya jelas tidak. Dia yang bisa menjadi jenderal harus menjadi pejuang yang kuat. Sekarang keluarga naga sedang dalam krisis. Orang tua dari keluarga naga telah pensiun selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tetap berada di masa awal Kaiguang selama bertahun-tahun, dan tidak ada cara untuk meningkatkannya. Generasi penerus, yaitu generasi ayah Long Wanyu, tidak memiliki bakat dalam budidaya seni bela diri dan bertanggung jawab atas urusan sehari-hari keluarga. Putra kedua, yaitu Long Yihao, paman kedua Long Wanyu, adalah orang paling berbakat di generasi kedua keluarga panjang. Pada usia 40, kekuatannya telah mencapai akhir periode Kaiguang. Generasi kedua lainnya, meskipun sebagian telah menjadi seniman bela diri, namun sebagian besar baru memasuki masa latihan Qi. Di antara generasi muda Long Wanyu, kebanyakan dari mereka tidak memiliki bakat untuk berlatih. Hanya Long Wanyu yang menjadi praktisi Qi dan seni bela diri, dan saudara ketiganya Long Changgeng telah menjadi pembangun seni bela diri dasar. Pada generasi di bawah Long Wanyu, meski kakak tertuanya Long Changtian sudah melahirkan anak, namun usianya masih muda, baru berusia 24 tahun, dan putranya baru berusia 2 tahun. Masih lama sebelum dia bisa mendeteksi apakah dia memiliki bakat bela diri. Tidak diragukan lagi ini adalah semacam kesedihan karena tidak ada seorang pejuang pun di periode akhir pembukaan lembah. Long Yihao adalah satu-satunya yang memiliki potensi untuk tumbuh di seluruh keluarga panjang. 40 tahun, mendiang Kaiguang. Jika Anda tidak dapat menembus penguasa surga sebelum Anda berusia 30 tahun, Anda tidak akan bisa lagi menjadi penguasa surga sepanjang hidup Anda, dan pencapaian Anda di masa depan akan membawa Anda ke ujung lembah. Long Yihao berusia 40 tahun. Dia tidak bisa menembus guru surgawi dalam hidupnya. Dia sudah tua dan potensinya telah mencapai batasnya. Tentu saja, hanya ada sedikit ahli alam. Bagi kebanyakan orang, para pejuang lembah sudah kuat.
Justru karena tidak ada seorang pejuang pun dalam keluarga, dan potensi Long Yihao telah mencapai batasnya, sehingga keluarga panjang harus mencari obat mujarab untuk mencari terobosan. Meskipun ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh praktik ini, memiliki keluarga ahli strategi militer pasti dapat membuat situasi masalah internal dan eksternal keluarga panjang saat ini menjadi jauh lebih baik. Kini, ginseng berusia 1000 tahun telah dirampas, dan peluang Long Yihao untuk membuat terobosan pun hilang. Saya pikir Long Wanyu sangat cemas sehingga dia merokok. Long Xiangyang terdiam untuk waktu yang lama, tapi tiba-tiba nadanya berubah. Sebenarnya Wanyu, ini belum tentu sebuah kesempatan. Bab 1126. Peluang. Long Wanyu tertegun, dan segera dia merasa geli, apakah masih ada peluang ketika semuanya seperti ini? Long Xiangyang menjelaskan dengan suara yang dalam, awalnya, saya menggunakan kekuatan obat Millennium Ganoderma Lucidum atau Millennium Ginseng untuk memberikan terobosan pada paman kedua Anda. Faktanya, saya lebih khawatir tentang kegagalan. Bagaimana Anda gagal? Long Wanyu terkejut. Ginseng Millennium, obat mujarab untuk esensi langit dan bumi, sangat ampuh dalam pengobatannya sendiri. Tidak ada cara khusus untuk meredam kekuatan sombong tersebut, memaksanya untuk dimurnikan, hanya akan menjadi bumerang, namun akan melukai otot dan pembuluh darah, kemudian menjadi jahat, dan salurannya akan rusak. Kata-kata Long Xiangyang luar biasa. Apa? Long Wanyu terkejut dan berkata, ya Tuhan. Kakek, mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Long Xiangyang tersenyum masam, itu karena benar-benar tidak ada pilihan, hanya bisa mengambil risiko bertaruh sedikit keberuntungan, jika kamu paman kedua beruntung sukses, bisa menerobos. Jika dia gagal, bukankah dia mati? Long Wanyu tinggal, di mana keberuntungan judi ini, bunuh diri ya. Aduh. Keluarga naga telah menemui jalan buntu, tidak ada pilihan. Bahkan jika ada jalan lain, Long Xiangyang tidak akan pernah memilih metode perjudian berisiko seperti ini. Long Wanyu tertegun untuk waktu yang lama, lalu kakek, apa yang dimaksud dengan peluang? Wajah Long Xiangyang agak rumit dan tidak berdaya. Itu Tuan Li. Saya pikir dia adalah anak laki-laki biasa, tapi sekarang saya tahu dia adalah seorang alkemis dan pejuang. Sejauh yang saya tahu, ada banyak ramuan di dunia seni bela diri kuno yang dapat membuat orang menerobos, seperti pil Zuji yang terkenal, dan pil Bigu yang dapat membuat seni bela diri yang tercerahkan menerobos ke periode Bigu. Apakah ada pil seperti itu? Tapi bisakah dia benar-benar memperbaikinya? Long Wanyu mengungkapkan keraguannya. Aku tidak yakin tentang itu, tapi karena dia seorang alkemis dan telah mencapai prestasi besar di usia muda, dia pasti punya cara untuk membantu paman keduamu menerobos. Bahkan jika dia hanya memberi nasihat pada paman keduamu, dia bisa keluarkan dia dari kesulitan, Long Xiangyang mengaku. Long Wanyu tertegun, dan tiba-tiba mulai menangis, apa yang bisa kita lakukan? Kita semua menyinggung perasaan orang seperti itu. Bahkan jika kita memintanya, dia mungkin tidak mau membantu kita. Dia tiba-tiba mulai menyesali Jericho Lee. Jika dia tahu Jericho Lee begitu kuat sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Sayang sekali. Long Xiangyang berkata sambil tersenyum pahit, aduh. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Jika dia tidak berada di Aula Lingyao sekarang, siapa yang mengira dia akan bersembunyi begitu dalam? Rencana hari ini adalah menemukan cara untuk meredakan kontradiksi sebelumnya, biarkan dia melupakan masa lalu dan bantu kami. Keluarga naga, kami membutuhkan seorang pejuang untuk menghancurkan lembah sekarang. Long Xiangyang bisa berkorban banyak untuk keluarganya. Seorang pria yang telah berjuang sepanjang hidupnya cukup sombong. Dia tidak akan berkompromi atau tunduk pada siapapun kecuali negaranya. Namun kini, demi keluarganya, ia harus meminta bantuan. Tentu saja demi keluarganya, dia rela meminta bantuan. Apa yang akan aku lakukan? Wajah Long Wanyu kusut, tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya gembira, dan berkata, bukankah dia teman King Sui? Kalau begitu aku akan meminta King Sui untuk membantuku. Long Xiangyang tanpa daya memandangi cucunya, sebelumnya di rumah Zai, kan? Menurutmu kata-kata King Sui berhasil? Ah, ini. Long Wanyu tiba-tiba melampiaskan amarahnya. Dia ingat bahwa Zai Qingsui berbaik hati membujuknya, tetapi Jericho Lee tidak memperlihatkan wajahnya sama sekali. Pria itu sangat keras kepala sehingga dia tidak bisa mendapatkan minyak dan garam sama sekali. Wajah Long Wanyu berkerut, tidak bisakah aku berjanji satu sama lain? Long Xiangyang tertegun dan memberinya tatapan penuh arti. Jika dia benar-benar bisa menyukaimu, itu adalah berkahmu. Kakek, kamu masih ingin bercanda saat ini? Long Wanyu membuat wajah merah besar.
Jericho Lee berani bertanya padanya, tapi dia tidak mau bersama Jericho Lee. Untuk sesaat, keduanya tidak punya ide. Long Wanyu sangat cemas hingga dia merokok. Saat mengemudi, pengawal yang tidak berbicara sepanjang waktu berkata, "Nona, Tuan, saya punya lamaran. Saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Apa yang dapat Anda lakukan?" Bicaralah tentang itu, Long Wanyu memandangnya dengan penuh harap. Setelah memikirkannya, pengawal itu berkata dengan suara yang dalam, karena Tuan Li adalah seorang pejuang dan seorang alkemis, dia pasti sangat membutuhkan bahan obat, terutama obat-obatan unggul yang langka. Bahan. Dua orang mencium ucapan, di depan terang. Long Xiangyang bertepuk tangan, ya. Dia adalah seorang alkemis. Semua alkemis menyukai bahan obat. Jika mereka mendukungnya, mereka pasti akan meredakan kontradiksi tersebut. Wajah Long Wanyu penuh dengan keterkejutan. Kenapa aku tidak mengingatnya, kan? Ini adalah penyakit akibat kerja baginya untuk bersaing dengan kami. Kakek, kamu telah mengumpulkan beberapa bahan obat berharga yang sangat bagus. Kali ini kamu harus mengeluarkan banyak darah. Long Xiangyang tertawa, saya tidak banyak menggunakan bahan obat itu, jadi tidak apa-apa memberikannya kepadanya. Jika saya bisa menjalin hubungan dengannya, saya akan menghasilkan banyak uang. Paman Chen, kamu sangat membantu kali ini. Long Wanyu tertawa gembira, mengemudi cepat, kembali dulu. 1 jam kemudian, ketiganya kembali ke rumah naga itu. Begitu mereka sampai di rumah, banyak orang dari keluarga naga berkumpul di sekitar mereka. Ayah, bagaimana kabarmu? Apakah kamu punya ginseng milenium? Long Yiming tidak sabar untuk bertanya. 4 adik perempuan, kamu sungguh dengan tangan kosong, tidak bisakah kamu tidak menawar? Long Changgeng melihat ke kiri dan ke kanan, sedikit gelisah. Long Wanyu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Long Changgeng meratap, Paman, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Long Yiming memandang Long Xiangyang, Ayah, apakah kamu benar-benar gagal? Atau kamu sedang menggoda kami? Faktanya, kami sudah memenangkan lelang. Kami hanya bersembunyi untuk bersenang-senang bersama kami. Begitu kata-kata itu keluar, Long Xiangyang segera menutup matanya dan memelototinya, aku gila mengolok-olokmu. Long Yiming tiba-tiba menciutkan lehernya karena malu, dan ekspresinya kesal. Long Xiangyang memandang mereka, di mana Yi Hao? Biarkan dia datang. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Long Yiming segera berkata kepada Long Changtian, pergilah ke gunung belakang dan minta paman keduamu datang ke sini. Bagus. Long Changtian segera merentangkan kakinya dan berlari ke arah gunung belakang. Keluarga itu duduk di ruang tamu. Meskipun keluarga naga sangat besar, semua orang sangat sibuk. Saat ini, tidak banyak orang di rumah kecuali para pengawal. Sambil menunggu, Long Changgeng mau tidak mau menarik Long Wanyu dan berbisik, Wanyu, katakan padaku, apakah kamu pernah menawar ginseng milenium? Tidak. Long Wanyu memelototinya, apakah kamu sudah mengatakannya, dan masih bertanya. Benarkah? Long Changgeng sedikit kesal. Apa yang bisa saya bersedia? Sebelum milenium Ganoderma lucidum tidak didapat, ginseng milenium ini juga tidak didapat, paman kedua itu bagaimana cara menerobosnya? Bajingan mana yang merampok ginseng milenium?